Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat kancing sembunyi ya. Tempat kancing disembunyikan. Pertama-tama ini sudah kita buat ada potongan baju ya. Sekarang kita buat tempat kancingnya ya. Ini yang sembunyi ya, karena ini akan menggunakan batik ini akan menggunakan kain pelapis, puring pelapis ya. Jadi pertama kita siapkan ini untuk tempat kancingnya, ukurannya 12 cm ya, panjangnya disesuaikan dengan panjang badan. Kemudian kita siapkan ini kain pengeras ya, kain keras boleh yang hanya yang berbahan ini ya, tapi yang ada ininya, yang ada perekatnya. Kain keras yang berbahan kapas ya, yang ada perekatnya kita gunakan. Kemudian kita tempelkan ya, bisa juga menggunakan kain keras yang berbahan kain ya, jadi bagus. Hanya saja kalau masih baru itu dia akan teksturnya akan lebih kaku ya. Kalau ini kena air 1-2 kali udah bagus. Terus kita tempelkan dulu ini ya. Setelah menempel dengan baik teman-teman ya, seperti biasa kalau habis menempelkan kita biarkan beberapa saat ya sampai benar-benar dingin. Ini lebihannya dibuang saja ya teman-teman ya, kita gunting saja. Kemudian kita persiapkan ininya ya, bagian badannya ini. Kemudian kita garis dulu, ini disamakan dengan ini 6 cm kurang lebihnya ya. Saya bikin lebar lebihannya supaya kain puringnya itu lebih hemat kain puring ya. Ini kita ukur yang di bawah ini sama dengan lebar di atas ini. Kemudian kita tarik garis lurus seperti ini teman-teman ya. Ini kita tarik garis lurus, ini garisnya cukup kentara ya, ini warna kuning juga. Kemarin saya gunakan warna biru malah kurang kentara. Ini saya gunakan warna kuning malah lebih kentara ya. Padahal ini dasarnya udah kuning. Oke. Kemudian kita lipat ini ya, di pas garis ini dengan menggunakan setrika. Oke, ini sudah dilipat teman-teman ya, sudah dilipat ini menggunakan setrika. Kemudian kita garis ini dari sini ke sini 3 cm. Di sini juga kita buat tanda ya 3 cm. Ini teman-teman, ini sudah kita buat garis ya. Jadi dari sini ke sini 3 cm ya, 3 cm. Nah, ini juga 3 cm. Jadi kalau membuat garis seperti ini supaya hasilnya nanti jahitannya itu bagus, ini ujungnya ini dikerik ya, diperuncing. Jadi kalau sudah kumpul seperti ini dikerik, dipertajam seperti ini, kemudian kita gariskan. Jadi hasil garisnya itu dia lebih tipis ya, dan konsentrasi jahitannya itu akan terfokus pada garis tersebut.
Berbeda dengan apabila kapurnya ini lebar ya seperti ini. Nanti konsentrasi jahitannya itu akan tidak terfokus pada titiknya ya, karena titiknya lebar, garisnya lebar, sehingga jahitannya kadang miring-miring. Nah, ini diantara teknik supaya menjahit itu rapi ya. Memang agak sedikit kotor ya, sedikit, maksudnya tidak bisa langsung digunakan karena ada garis-garis ini ya. Tapi ini mudah dicuci, ini memang kapur spesial kain ya. Kemudian ini yang sudah kita siapkan, ini kita lipat ya, dengan kita jahit langsung kita jahit saja. Ini dilipat seperti ini ya, langsung kita jahit. Ini dijahit di tepinya ya. Oke teman-teman, ini sudah dijahit ya. Ini kenapa dijahit? Supaya tampilannya itu jauh lebih bagus. Karena biasanya ada yang tidak dijahit ya, hanya cukup dilipat saja gitu ya. Tapi ini saya selalu kalau membuat kancing belahan untuk tempat untuk kancing pada baju belahan itu, saya gunakan seperti ini ya. Jadi saya dengan metode ini dijahit dulu supaya tampilannya itu jauh lebih bagus. Kemudian setelah itu, ini kita sambungkan dengan ini teman-teman ya. Kita sambungkan ya. Nah, jadi ini diletakkan di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kita luruskan begini. Kemudian kita jahit tepat di sini ya, tepat di garis ini. Ini udah keren banget ini, udah. Ya, ini udah jadi nih. Ini kita jahit di ini ya. Ini boleh nanti di double stick ya, supaya tampilannya lebih bagus. Saya akan jahit dulu ya. Ya teman-teman, ini prosesnya macam begini ya. Ini sudah di bawah. Nah, ini saya tunjukin. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi kita jahit ya. Kita jahit ini ya. Ini kita jahit pas di garis yang sudah kita buat tadi. Oke. Saya jahit dulu. Dalam proses menjahitnya teman-teman ya, ini perlu diperhatikan juga supaya hasilnya itu bagus. Jadi ini kita harus hati-hati ya, karena ini berpotensi menggelembung di sini, sehingga nanti hasilnya itu kurang bagus kalau menggelembung. Nah, ini di sini nih, ini menggelembung, ini kalau dibiarkan, maka kita harus punya trik-trik tertentu ya, harus sabar di sini. Jadi dengan cara kita tahan di sini ya, kita tahan dengan menggunakan kedua tangan, sehingga tidak terjadi penggelembungan di kainnya ini. Karena ini kainnya agak sedikit lentur ya, untuk kain-kain sedikit lentur. Jadi kainnya ini yang di atas terdorong ini, tertahan oleh sepatu ini sehingga terdorong ke arah sini. Kemudian yang di bawah itu tertarik oleh gigi sehingga tertarik ke arah sana, sehingga seringkali terjadi gelembung. Untuk para pemula biasanya hal seperti ini tidak terperhatikan ya, sehingga hasil jahitannya itu kurang maksimal. Oke, saya teruskan ya. Oke teman-teman, ini sudah dijahit semua ya, dan hasilnya ini cihuy sekali ya teman-teman. Nah, ini udah. Kemudian supaya tampilannya itu cantik ya, bagus, rapi, keren, saya akan buat ini di stick lagi ya, double stick yang namanya. Nah, ini sama halnya ini ketika membuat double stick di seperti ini teman-teman ya. Ini kadang-kadang ini di sini tidak rapi karena kainnya ini terdorong ke sini ya, maka
tekniknya adalah dengan cara mendorong kain yang di sini ke sana ya, ke depan sana. Kita dorong ya supaya ini tidak terlalu terdorong oleh sepatu ini, sehingga apalagi yang ada ini ini tinta emasnya ini dia jauh lebih seret ya. Seret itu apa ya? Ya jauh lebih seret ya, jadi kurang licin, sehingga kadang-kadang oleh di sepatu ini dia akan tertahan ya. Maka tekniknya adalah dengan cara kita mendorong kain ini. Jadi tangan yang satu kita merapikan di sini, nah yang satu, yang tangan kanannya kita mendorong ke sana ya. Kita dorong ini kainnya, enggak juga dengan dorongan yang keras sekaliannya. Kita di sini ada teknik rasa ya, kita dengan rasa juga. Oke, saya teruskan teman-teman ya. Ya teman-teman, ini sudah jadi ya ini. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk tempat kancingnya nanti. Nah, kemudian ini kita potong saja ya ini. Nah, kita ikutkan dengan kerung lehernya ya. Ya, seperti ini. Jadi mudah kita potong saja. Kita ikutkan dengan kerung lehernya. Ya, ini sudah terpotong. Nah, sudah. Ini udah rapi sekali teman-teman. Nah, di sini ada 2 stick jahitan ya. Ini stick jahitan, dan ini tidak menggelembung sedikit pun. Nah, jadi tekniknya tadi seperti tadi yang saya ceritakan ya. Nah, ini dari dalam seperti ini ya. Nah, ini dibiarkan begini karena ini lebar ya. Karena ini nanti untuk nyambung pemasangan kain pelapis puringnya ya. Jadi karena ini kain batik dan ini bahannya katun, jadi dia akan lebih bagus kalau menggunakan pelapis puring ya. Jadi kalau tidak menggunakan pelapis puring dia akan mudah kusut ya. Begitu juga dan batik-batik yang bahannya itu tipis ya, dia akan lebih bagus kalau menggunakan pelapis. Batik yang berbahan agak lebih tebal itu bisa enggak menggunakan pelapis, itu bisa juga, dan itu akan nyaman juga dipakai. Oke, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk para pemula, untuk para senior. Terima kasih. Tentunya kita sharing-sharing karena metode masing-masing penjahit itu punya metode tersendiri ya, bahkan kadang-kadang punya rumus-rumus sendiri ya. Termasuk saya rumus-rumusnya itu saya otodidak ya, saya rumuskan sendiri gitu. Sampai di sini mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.